Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi dengan saya Samsur Ramli dalam channel pengadaan Samsur Ramli. Kita ketemu lagi di episode berikutnya masih membahas tentang e-katalog. Kenapa bahasan e-katalog ini saya bahas berepisode-episode? Karena pertama, memang ini isu yang sedang tren sekarang. Jadi memang tidak bisa kita hindari sebagai sebuah diskusi gitu ya. Tidak bisa hanya kita bebankan kepada LKPP saja. Kita sebagai sebuah komunitas, sebuah entitas memang harus saling support, saling dukung. LKPP dari sisi kebijakan, sosialisasi kebijakan, dan kita pun sebagai pelaku pengadaan juga memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan dan mensosialisasikan. Bahwa nanti mungkin ada saja kekurangan dan segala macam, itu bagian lumrah dari sebuah proses. Oke, baik, dalam episode kali ini saya ingin menyampaikan, mungkin ini sifatnya warning ya kepada teman-teman PPK, pejabat pembuat komitmen, atau pejabat pengadaan, atau pengguna anggaran, kuasa pengguna anggaran, terkait bagaimana kita menggunakan e-purchasing dan e-katalog ini. Ketika kita masuk ke wilayah-wilayah e-katalog dan e-purchasing, apalagi dalam masa-masa pengenalan saat ini, kita harus memang betul-betul banyak berhati-hati. Termasuk juga ini warning kepada teman-teman auditor dan teman-teman aparat hukum. Kita harus paham bahwa ini adalah proses yang sangat awal untuk memahami sebuah metode proses pemilihan penyedia melalui katalog. Kita sudah lama kenal dengan proses kompetitif yang namanya tender, tapi kemudian kita masuk ke metode pemilihan e-purchasing yang sifatnya sangat langsung. Kalau pemahaman tender ini kemudian kita gunakan untuk pembelanjaan e-purchasing katalog, maka tentu ini menjadi tidak cocok gitu. Tetapi saya juga perlu mewarning para pelaksana, karena memang indikasinya ada. Bahkan KPK sudah menyusun titik-titik fraudnya. Salah satunya misalkan kita bikin paket hari ini, kemudian bikin etalase hari ini, bikin transaksi hari ini, kemudian penyedianya bikin perusahaan hari ini, dan seterusnya. Itu juga terlacak di sistem. Untungnya ini adalah proses yang based on system, sehingga log sistem itu tercatat. Jadi saya perlu menyampaikan warning ini. Warning yang paling penting adalah para pembeli, PPK, pejabat pengadaan, kuasa pengguna anggaran harus paham. Ketika kita masuk ke dalam pasar katalog, maka bertemulah kita dengan hukum pasar. Hukum pasar itu adalah hukum yang sangat bebas, dan kalau saya bilang itu sangat jahiliyah. Karena di dalam hukum pasar ada yang berkepentingan atau yang di depan adalah keuntungan. Bagaimana caranya mendapatkan keuntungan dengan pengorbanan yang seminimal mungkin. Ini tentu berbeda dengan mindset pemerintah. Bagaimana agar setiap rupiah yang dibelanjakan oleh pemerintah itu memiliki nilai manfaat bagi kesejahteraan publik sebesar-besarnya. Dua kutub yang saling bertentangan ini bertemu dalam sebuah pasar, maka masing-masing pihak harus mempunyai nilai kewaspadaan yang tinggi. Saya contohkan secara sederhana, ketika Anda masuk katalog, Anda seperti masuk ke sebuah toko yang kadang-kadang menyebutkan dia jual sebagai toko bangunan, tetapi ketika kita masuk ke dalam, ternyata di toko bangunan itu tidak hanya menjual semen, batu, pasir, paku, dan segala macam, ternyata di situ juga ada jualan pompa misalkan, ternyata di situ juga ada jualan kulkas, bahkan ada jualan AC, ada jualan macam-macam gitu ya. Nah, sekarang kita tidak bisa menyalahkan toko bangunan itu atau toko buku itu berjualan barang-barang yang bukan buku, bukan bangunan, bahan bangunan. Yang menjadi catatan adalah ketika ada pembeli yang masuk ke toko itu kemudian membeli, maka dia harus paham betul. Dia datang ke toko itu karena ada judul toko bangunan, ada judul toko buku. Maka ketika masuk ke dalam toko itu, istiqomahlah beli bahan bangunan, istiqomahlah beli buku. Jangan tergiur untuk membeli kulkas, beli AC di toko bangunan atau di toko buku. Kenapa seperti itu? Karena pembeli dari pemerintah itu bukan bawa uang sendiri. Kalau bawa uang sendiri, silakan mau beli apa saja di toko itu, nggak peduli toko itu jualan apa saja, yang penting tersedia barang yang kita inginkan, itu beli saja, karena uangnya uang kita. Tetapi karena ini uang masyarakat,
uang negara yang harus berkaitan dengan regulasi, maka hati-hati. Ada regulasi-regulasi yang harus kita perhatikan. Jadi kita tidak bisa memaksakan pasar, toko buku tidak boleh jualan alat olahraga, toko bangunan tidak boleh jualan kulkas, ini nggak bisa kita batasi. Yang bisa kita batasi adalah dengan cara kita mengatur demand kita. Ketika kita mau beli bahan bangunan, belilah ke toko bahan bangunan. Tujuannya apa? Untuk mengikuti regulasi. Kalau kita membeli kulkas di toko bangunan, maka kita sedang tidak mentaati regulasi, karena tujuan dari regulasi adalah mengatur pasar. Dengan cara kita mengatur demand kita, kita berharap pasar akan menyuplai barang sesuai dengan kebutuhan kita dan mereka bisa disiplin dengan regulasi kita. Nah, inilah perbedaan antara belanja uang pribadi dengan belanja uang negara. Jadi, saya bisa sampaikan, ketika ada misalkan toko bangunan yang berjualan kulkas, tidak salah tokonya. Tetapi yang salah adalah pejabat pembuat komitmen, pejabat pengadaan, pengguna anggaran, kuasa pengguna anggaran yang membeli kulkas di toko bangunan. Di sini barrier atau risiko tertingginya. Jadi kalau kita masuk katalog, Pak, di katalog itu dia TKDN tulisannya, dia PDN tulisannya. Maka kita harus cek betul-betul. Betul nggak ini PDN-nya? Kita tidak bisa salahkan mereka berjualan itu. Gitu ya. Yang kita bisa harus atur adalah bagaimana kita beli. Jangan beli kepada penyedia yang memiliki hanya label PDN. Kalau ternyata barang jasanya, produknya itu ternyata produk wajib. TKDN plus BMP 40%. Nah, ini bagian. Kemudian kita nanti akan ada mengarah kepada green product dan segala macam. Ini juga bagian yang harus kita ingat, kita warning sama-sama. Jadi apa yang ingin saya sampaikan dalam vlog kali ini adalah kita sebagai pelaksana pengadaan barang jasa pemerintah lah yang harus memiliki kesadaran tinggi untuk mengikuti regulasi dalam rangka membeli di dalam katalog. Hati-hati membeli dalam katalog. Kita harus lihat betul-betul bagaimana rating penyedianya, kemudian kapan mereka menjadi pelaku usaha di bidang usaha itu, kemudian apakah mereka sudah melayani beberapa kontrak perikatan, bagaimana kinerjanya, kemudian produknya bagaimana, apakah sudah verify produk, apakah produk-produk ini memang kita butuhkan, dan seterusnya, agar nanti pada saat audit, itu kita menjadi aman dalam hal pembelian. Ingat, kita yang bertanggung jawab untuk bisa sadar, paham, dan mengetahui detail terkait dengan barang jasa dan penyedia di dalam katalog. Sehingga memang betul tidak mudah belanja dalam katalog sebagaimana bayangan kita. Kita harus betul-betul berhati-hati. Tetapi mau tidak mau, suka tidak suka, e-purchasing adalah metode pemilihan pertama yang harus kita coba sebelum kita mencoba metode pemilihan yang lain, apalagi kita menuju tender. Saya Samsur Ramli dari Taliwang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengadaan.